Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita dengarkan panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang keempat hingga ketujuh yang berbunyi demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jari tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau telah letakkan di bawah kakinya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa, kita mau menghampiri Tuhan di dalam doa pengakuan dosa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh satu kehormatan dan juga sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau kami orang yang percaya kepada Engkau boleh mempunyai kesempatan ya Tuhan untuk kembali datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami sungguh disadarkan ya Tuhan bahwa di hadapan Engkau yang maha mulia dan maha kudus, kami adalah orang-orang yang penuh dengan hal-hal yang kekurangan ya Tuhan, penuh dengan hal-hal yang mungkin tercela di dalam hidup kami, di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati kami ya Tuhan. Karena itu kami menyadari ya Tuhan, bahwa tatkala bergaul menyembah Engkau Tuhan, kami tidak boleh berada di dalam keadaan demikian. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang memohon supaya kami boleh menjadi orang yang dikuduskan kembali, disucikan oleh darah anak-Mu yang tunggal, agar ya Tuhan di dalam ibadah ini kami boleh mempunyai satu relasi yang tidak terhalang oleh segala dosa dan juga oleh segala kesalahan kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini tatkala kami sudah mendapatkan satu persekutuan karena dimungkinkan oleh penyucian yang diberikan oleh darah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sungguh ya Tuhan menghormati dan juga sungguh menikmati akan pelaksanaan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami sungguh-sungguh memuji Engkau, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh juga boleh ya Tuhan berdoa sesuatu hal yang berkaitan dengan syafaat. Biarlah di dalam semuanya ini Tuhan, Engkau boleh menghiburkan, mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang mempunyai hati yang betul-betul terfokus
di dalam ibadah kami kepada Engkau. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai kepada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengan bersama-sama saya undang pada setiap jemaat dimanapun saudara-saudara berada saat ini, dan di dalam kondisi apapun saat ini, yang senantiasa rindu akan lawatannya yang menjamah dan mengubahkan hidup kita. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan, aku rindu.
Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Melalui sentuhan kasih Tuhan dapat membentuk hidup setiap kita menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Agar sekiranya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis John Henry Vo. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Di dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku ini, Engkau selalu memberi rancangan terbaik bagi kami. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya pada pagi hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat satu bagian dari Alkitab. Kita akan lihat dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang ke-9. Pada bagian ini dikatakan demikian, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya yang mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon Tuhan menolong kita di dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan setiap diri kami, baik hamba yang menyampaikan firman maupun setiap kami yang ada di rumah masing-masing mendengarkan pemberitaan firman ini. Tuhan, biarlah kembali kepada kami ini, Tuhan berikan anugerah kemurahan, supaya ya Tuhan di dalam pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami semua boleh mendapatkan berkat dari apa yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami boleh pikirkan bersama itu sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi satu hal di mana Tuhan menghendaki kami untuk memahaminya. Karena itu ya Tuhan, pimpin pikiran kami, arahkan ya Tuhan hati kami untuk sepenuhnya tertuju kepada Engkau di dalam mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya kiranya dalam lawatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini banyak realitas kehidupan yang bersifat ironis adanya. Nah, kalau kita mendengarkan kata ironis, apa sih sebenarnya arti kata ironis itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ironi itu adalah satu kejadian atau situasi yang bertentangan yang diharap dengan apa yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi satu suratan takdir atau sudah demikian adanya terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi sudah terjadi demikian adanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat akan contoh ironi ya, maka kita misalnya bisa buka dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Di sana pengkhotbah itu mengatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, di sini kita melihat sesuatu hal yang ironis sekali. Kenapa? Karena di tempat pengadilan, di situ dikatakan tidak ada keadilan. Mengapa demikian? Kita bertanya ya, kenapa di tempat yang seharusnya keadilan ditegakkan, hukum diberlakukan, justru di situ kata pengkhotbah tidak ada keadilan. Nah, kemungkinan besar itu adalah karena keadilan bisa dibeli, karena uang itu lebih berkuasa daripada hukum, sehingga dengan demikian maka kita menyaksikan ada sesuatu yang ironis di tempat hukum justru ada ketidakadilan. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal sekali apa yang diungkapkan oleh pengkhotbah ini. Tetapi memang demikianlah fakta kehidupan yang sering seperti itu terjadinya. Nah, kalau kita menyaksikan kenyataan yang bersifat ironis itu pastilah sesuatu yang menyedihkan. Itu menimbulkan satu permasalahan dan juga kesulitan tersendiri.
Karena itu saya yakin tidak ada orang yang mau terjebak dalam situasi kehidupan yang ironis. Namun seringkali kenyataan ironis itu terjadi tanpa diharapkan. Bahkan kadangkala ada kalanya kita tidak berdaya terhadap hal-hal yang bersifat ironis tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melihat satu suasana yang bersifat ironis terjadi di dalam peristiwa yang dialami oleh orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ini. Kalau kita memperhatikan kata Bethesda, itu adalah satu kata yang indah sekali ya. Nama kolam itu Bethesda. Dan kata Bethesda itu sesuatu yang indah sekali. Apa arti dari kata Bethesda ini? Yaitu rumah kemurahan atau rumah belas kasihan. Nah, makna yang demikian ini nampaknya cocok dengan gambaran tentang fungsi ajaib yang ditimbulkan oleh goncangan air dalam kolam yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit tersebut. Kolam Bethesda ini adalah satu sarana anugerah di mana banyak orang dapat mengalami belas kasihan dan juga kemurahan Allah dalam bentuk kesembuhan. Itulah sebabnya tadi kita membaca bahwa di sekitar kolam itu ada begitu banyak orang sakit yang sedang menantikan keajaiban. Yaitu apa? Yaitu orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang ada di sekitar kolam Bethesda ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bethesda atau rumah kemurahan tentulah suatu tempat yang telah berfungsi dalam membangkitkan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang sakit. Tetapi ironisnya justru Alkitab mencatat dan memperlihatkan suatu kenyataan bahwa ada orang lumpuh yang sudah kehilangan pengharapan di sana. Kenapa? Karena dia sudah 38 tahun ada di sana dalam keadaan lumpuh dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Kalau mengikuti standar Musa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa masa hidup orang itu adalah hanya 70 atau 80 tahun kalau dia kuat. Nah, kalau mengikuti standar Musa tentang rentang waktu kehidupan manusia ini, maka itu berarti bahwa orang lumpuh ini sudah menghabiskan separuh waktu hidupnya dalam keadaan yang demikian itu. Orang Jawa itu bilang sakno tenan gitu ya. Kesian sekali, separuh waktu hidupnya sudah dihabiskan di dalam kondisi yang tidak berdaya, di dalam kondisi yang tidak berpengharapan, di dalam kondisi yang sungguh-sungguh menggenaskan tersebut. Nah, dia tidak pernah merasakan makna Bethesda sebagai rumah kemurahan, sebagai rumah yang penuh dengan belas kasihan. Mengapa bisa terjadi realitas yang sangat miris ini Bapak Ibu terhadap orang yang lumpuh tersebut? Jawabannya adalah karena di sekitar kolam Bethesda sebagai rumah kemurahan, justru kita melihat di sana dipenuhi dengan suasana yang tanpa kemurahan, tanpa belas kasihan. Di sini kita melihat ada satu merciless condition, yaitu kondisi di mana orang-orang di sana betul-betul tidak menyatakan kemurahan atau belas kasihan terhadap orang yang sudah 38 tahun dalam kondisi lumpuh tersebut. Orang lumpuh ini tentunya pastinya membutuhkan akan pertolongan dari orang lain. Tetapi pertolongan dan kepedulian yang dibutuhkan itu tidak pernah dia dapatkan selama 38 tahun tersebut. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kolam Bethesda ini jelas menerapkan satu prinsip yang tanpa kemurahan tadi ya. Prinsip di mana orang-orang itu menerapkan seperti hukum rimba. Siapa yang cepat, dia yang akan dapat. Siapa yang cepat menuju ke kolam itu tatkala airnya bergoncang, dia yang akan dapat kesembuhan. Siapa yang mampu menggapai kolam itu, dia yang akan menjadi orang yang sehat kembali. Siapa yang kuat, dia yang akan menang adanya. Nah, ini persis seperti hukum rimba adanya. Karena dengan prinsip yang seperti demikian, tentu saja orang yang sakitnya ringan yang akan mendapatkan kesembuhan dan bukan orang yang lumpuh seperti yang kita baca di dalam Alkitab ini yang sudah tergeletak di sana 38 tahun adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip tanpa kemurahan ya, merciless principles dengan sendirinya akan melahirkan sikap yang tanpa belas kasihan ya, merciless attitudes. Jadi kalau orang itu sudah menganut atau memegang prinsip hukum
rimba seperti yang saya katakan tadi, maka pastilah sikapnya akan menjadi sesuatu yang tanpa belas kasihan, tidak ada kemurahan. Karena apa? Karena di situ kita melihat bahwa tidak ada satu sistem saling tolong menolong di antara mereka. Tidak ada satu kepedulian. Semua rasa kepedulian itu sudah hilang lenyap sehingga orang sakit yang membutuhkan pertolongan tidak tertolong. Dalam kondisi yang demikian selama 38 tahun kita bisa membayangkan bagaimana suasana di sana. Kolam Bethesda yang disebut sebagai rumah kemurahan. Ada satu sistem yang demikian tidak berbelas kasihan adanya. Karena kenapa? Karena sikap egoistis daripada manusia di sekitar kolam Bethesda itu begitu mendominasi. Itulah sebabnya orang lumpuh itu ada di sana terus dalam keadaan terjebak di tengah-tengah situasi yang tidak berpengharapan, ya, hopeless, dan juga tidak ada satu pertolongan, helpless. Jadi hopeless dan helpless sudah habislah akan kehidupan orang itu. Tapi kita melihat bahwa Alkitab tidak mengakhiri cerita itu sampai di sana. Itu adalah sesuatu yang masih bersifat koma adanya. Karena kenapa? Alkitab memberikan satu gambaran lain untuk menutupi akan gambaran suram yang terjadi tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali bahwa di tengah-tengah kondisi yang demikian itu ada terang yang bersinar, ya, di tengah-tengah pekatnya atmosfer, keegoisan dan juga ketidakpedulian di sekitar kolam Bethesda itu. Terang yang bersinar itu tidak lain adalah kehadiran dari Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kemurahan dan belas kasihan terhadap orang lumpuh itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab menyodorkan, mencatat, memperlihatkan ada kehadiran merciful Lord, ada kehadiran dari Allah yaitu Yesus Kristus yang punya hati yang berbelas kasihan, yang punya hati yang dipenuhi oleh kemurahan di tengah-tengah kondisi yang tanpa belas kasihan, tanpa kemurahan tersebut, di tengah-tengah kondisi merciless condition itu ada kehadiran dari the merciful Lord adanya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu gambaran yang sangat-sangat penting sekali. Karena itu saya mengatakan bahwa Alkitab tidak menutup cerita itu dengan kondisi yang suram, tetapi memberikan satu gambaran yang memberikan satu secercah cahaya di tengah-tengah kondisi yang demikian itu. Kita lihat di sini bahwa kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan dengan cara apa? Dia menyatakan inisiatif untuk menawarkan kesembuhan kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun tersebut. Selanjutnya kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan yang demikian luar biasa. Dia mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, di ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya dalam catatan tentang mujizat penyembuhan, Tuhan Yesus diminta untuk menyembuhkan, baru dia meresponi. Misalnya ya, anak pegawai istana yang tercatat di ayat Alkitab Yohanes 4 ayat 46. Kemudian juga Bartimius yang buta, 10 orang kusta, orang tuli, anak yang sakit ayan. Ayat-ayatnya bisa dibaca nanti di PowerPoint yang saya tayangkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa orang-orang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan ini, mereka menghampiri Kristus, lalu mereka memohon kepada Kristus supaya mereka disembuhkan. Nah, karena itu maka Kristus memberikan tanggapan. Kristus menolong mereka. Kristus memberikan kemurahan kepada mereka. Tetapi hal yang sebaliknya terjadi ketika ia berhadapan dengan orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Tuhan Yesus yang berinisiatif dalam memberikan harapan kesembuhan kepadanya. Dia tidak menghampiri Kristus, dia tidak memohon kesembuhan dari Kristus, tetapi Kristus yang berinisiatif untuk datang kepadanya, untuk menunjukkan kepedulian yang bisa menjadi berkat bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mendorong Tuhan Yesus untuk berinisiatif memberikan atau menawarkan kesembuhan tersebut? Tidak lain adalah karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan tersebut. Orang lumpuh selama 38 tahun itu tidak akan pernah bisa bergerak sampai ke tepi kolam Bethesda
untuk mendapatkan kesembuhannya. Tetapi Kristus, Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu, yang menghampiri dia, yang berinisiatif untuk menawarkan kesembuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus telah mengubah kondisi orang lumpuh itu dari pesakitan menjadi orang yang sehat. Dia dipulihkan sepenuhnya melalui otoritas kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita melihat juga hal yang begitu penting bahwa di dalam Injil sinoptik, ya, Injil Matius, Markus dan juga Lukas, kata belas kasihan itu adalah satu kosakata yang sangat krusial, sangat penting sekali. Setiap kali ada kalimat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka selalu ada hal-hal positif yang dialami oleh mereka yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mengalami hal-hal yang demikian positif ini? Yaitu di mana Tuhan Yesus melakukan banyak penyembuhan oleh karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia juga karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia memberikan makan kepada 4.000 orang. Kemudian ada orang sakit kusta yang ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga ada orang muda di kota Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus oleh karena hati Kristus tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga dia menyembuhkan 2 orang buta karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, di sini kita melihat bahwa hati Kristus yang penuh dengan rasa belas kasihan itu selalu melahirkan tindakan yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena belas kasihan Tuhan Yesus, maka orang yang lumpuh 38 tahun itu bisa terbebas dari kondisi yang tanpa kemurahan tersebut. Dia tidak perlu lagi tergeletak di sekitar kolam Bethesda itu. Dia yang sebelumnya hidup tanpa pengharapan, sekarang bisa menata kembali masa depannya dengan pengharapan yang tentunya sangat demikian indah adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu prinsip penting dari kehadiran dan tindakan Tuhan Yesus terhadap orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ini. Prinsip penting apa itu? Prinsip penting itu adalah bahwa hati yang berbelas kasihan, hati yang berkemurahan harus senantiasa diwujudkan melalui kepedulian yang konkret, yaitu lewat perbuatan-perbuatan yang nyata adanya. Nah, prinsip ini memberikan kepada kita satu gambaran adanya kesatuan antara aspek internal, yaitu hati, dengan aspek eksternal, yaitu perbuatan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya bersifat integral adanya. Itulah sebabnya segala sesuatu yang bersumber dan yang berakar di dalam hati kita, maka itu pasti tidak akan pernah hanya berhenti sampai di dalam hati kita saja. Kalau benar-benar itu berasal dari hati, maka secara otomatis itu pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang konkret adanya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Itulah sebabnya kalau kita melihat Alkitab, bahwa prinsip teologis yang penting ini sudah dipraktekkan, sudah didemonstrasikan oleh Allah Tritunggal sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah Bapa itu memiliki hati yang mengasihi orang berdosa, maka ada tindakan yang nyata, yaitu bahwa dia mengutus anak yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, untuk mati di atas kayu salib sebagai satu bukti cinta kasihnya kepada orang berdosa. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau kita melihat juga misalnya dari Kristus Yesus, Allah anak menunjukkan hati yang peduli kepada manusia yang berdosa, tatkala dia memberikan yang terbaik dari dirinya, yaitu apa? Nyawanya sendiri, darahnya dia curahkan menjadi harga yang harus dibayarkan untuk penebusan dan keselamatan dari manusia berdosa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih kepada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya itu. Nah, kalau kita melihat akan Roh Kudus, kita juga menyaksikan bahwa hati dari Roh Kudus yang mengasihi orang percaya itu dinyatakan dengan cara apa? Bahwa dia berkenan tinggal di dalam diri kita, menjadikan tubuh kita sebagai bait sucinya.
Itu bisa dibaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan juga pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dari keteladanan Allah Tritunggal ini kita melihat hati yang berbelas kasihan, hati yang dipenuhi kemurahan, hati yang peduli pasti dibuktikan secara nyata lewat perbuatan-perbuatan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut. Saya mengatakan sungguh tidak terbayangkan gitu ya, kalau Allah mengasihi kita manusia berdosa hanya di dalam hatinya, apa yang akan terjadi? Tidak ada perbuatan, tidak ada salib, tidak ada anak yang diutus dalam dunia, tidak ada Roh Kudus yang diberikan untuk menuntun kita. Nah, di situ kita bisa mengatakan kalau misalnya Allah hanya mengasihi kita di dalam hatinya tanpa perbuatan, itu berarti tidak ada kasih. Itu berarti tidak ada kepedulian yang nyata. Itu berarti ada sesuatu yang salah dengan konsep belas kasihan, dengan konsep kemurahan. Karena konsep-konsep mengenai kasih, belas kasihan, kemurahan, kepedulian, seperti yang sudah dicontohkan oleh Allah Tritunggal, selalu harus ada buktinya. Dan itu selalu di dalam wujud yang bisa dilihat oleh orang lain melalui perbuatan, melalui sesuatu yang sangat-sangat konkret adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu kali ada seorang anak kecil yang masih berusia 8 tahun, dia bernama Rebecca. Tatkala itu dia diminta oleh pendetanya untuk menuliskan, menurut kamu kasih itu apa? Definisi dari kasih itu apa? Lalu dia mengatakan demikian, ketika nenek saya mengalami rematik, yaitu radang persendian, dia tidak bisa lagi membungkuk untuk memoleskan kutek di jari-jari kakinya. Jadi kakek saya yang melakukan itu sepanjang waktu. Sekalipun pada waktu tangannya sendiri sudah terkena rematik atau radang persendian juga, tapi kakeknya itu terus melakukan hal tersebut. Itulah kasih. Jadi kasih itu sesimpel itu, yaitu apa? Bertindak, yaitu melakukan sesuatu yang nyata, menjadi berkat, menjadi sesuatu hal yang bisa menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, biarlah kita belajar untuk meneladani prinsip yang sudah dipraktekkan oleh Allah Tritunggal ini. Kesempatan bagi kita untuk menyatakan hati yang berkemurahan dan berbelas kasihan itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Khususnya pada saat-saat sekarang ini, di mana banyak orang yang membutuhkan pertolongan karena mengalami berbagai bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Saat kita membaca berita di HP kita, saat kita misalnya melihat tayangan di TV atau di YouTube, di mana kita melihat gambaran atau dampak yang sangat jelas sekali, hal-hal yang sangat merusak, merugikan, menimpa orang-orang yang terkena bencana alam tersebut. Ada rumah yang roboh, rumah yang rusak total, ada isi rumah yang hanyut karena banjir bandang, ada orang-orang yang meninggal, mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi, entah itu ayah mereka, anak mereka, dan lain sebagainya. Ada sawah dan ladang dengan hasil yang seharusnya bisa dipanen, dengan hasil yang bisa dijual, tetapi hilang lenyap dalam waktu seketika, rusak total. Nah, kondisi yang demikian pada saat kita melihat keadaan-keadaan yang demikian, gambaran-gambaran yang demikian adanya, bagaimana reaksi hati kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya mungkin banyak orang yang melihat kesengsaraan dan penderitaan orang lain, tetapi hatinya sama sekali tidak tergerak oleh rasa belas kasihan. Tidak ada kepedulian yang ditunjukkan. Nah, inilah ciri-ciri dari orang yang hati nuraninya sudah tertutup. Tidak ada satu kepekaan, tidak ada satu gerakan kesensitifan di dalam hatinya, sehingga dia tidak peduli, sehingga dia tidak punya satu rasa belas kasihan. Mungkin orang yang demikian ini prinsip hidupnya adalah hanya untuk menyenangkan, memuaskan akan segala keinginannya sendiri. Sikap yang demikian saya yakin sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani sama sekali. Bapak Ibu, mungkin juga ada orang lain yang reaksinya hanya
punya satu belas kasihan, rasa belas kasihan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Pada saat melihat apa yang saya katakan tadi, ada rumah orang yang rusak total, yang rubuh, ada orang-orang yang kehilangan segala harta bendanya karena bencana-bencana alam tersebut. Lalu dia mengatakan, aduh sangat kasihan sekali kondisi mereka. Tetapi setelah itu tidak berbuat apa-apa. Jadi belas kasihannya itu hanya sampai kepada ucapan, hanya berupa sesuatu hal yang sampai di mulut saja. Jelas ini adalah respon yang tidak ada gunanya sama sekali. Jika belas kasihan itu hanya berupa kata-kata, cuma berhenti di mulut lidah kita, maka itu adalah hal yang percuma, karena tidak ada bentuk kepedulian yang nyata yang bisa menolong orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sangat yakin bahwa belas kasihan tanpa perbuatan nyata itu tidak pernah akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen yang mengenal kebenaran, sebagai orang Kristen yang belajar teladan dari Tuhan Yesus, teladan dari Allah Bapa, teladan dari Allah Roh Kudus, mari kita menyingkirkan kedua sikap tadi dari hidup kita. Mari kita mengikis, membuang hal-hal yang demikian dari diri kita. Karena sikap demikian itu bukan satu kesaksian yang baik, bukan mencerminkan kehidupan Kristiani, panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus Yesus. Biarlah kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita terus belajar melakukan prinsip hati yang berbelas kasihan seperti yang sudah diberikan contoh oleh Allah Tritunggal yang saya jelaskan tadi. Standar kasih kita adalah seperti yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Di sana dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, mari kita mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau prinsip kasih kita seperti yang sudah tersurat demikian, itu berarti apa? Tatkala kita punya hati yang berbelas kasihan, maka hati yang demikian itu harusnya bisa menggerakkan tangan kita untuk memberikan satu apa? Satu bantuan. Itu seharusnya apa? Tatkala hati kita betul-betul mempunyai satu kemurahan dan belas kasihan, biarlah dompet kita bisa terbuka, isinya dikeluarkan sebagai satu donasi untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita membuka kesempatan ini bagi setiap kita untuk bisa berpartisipasi meringankan beban penderitaan orang lain. Ada kesempatan, ada account bank ya, bank account yang diberikan, di mana kita bisa menyumbangkan, di mana kita bisa karena gerakan akan belas kasihan dan juga kemurahan, karena berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita menyalurkannya kepada orang lain yang membutuhkan, dan itu gereja memberi kesempatan, memberi peluang kepada kita untuk betul-betul bisa menerapkan prinsip kasih yang nyata, kepedulian yang konkret seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang tadi kita juga sudah renungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita memberikan persembahan sebagai satu bentuk donasi, biarlah persembahan kita itu bukan persembahan yang ala kadarnya, yang sekedarnya, yang semaunya, tetapi betul-betul itu adalah suatu hal yang lahir dari hati yang bergumul di hadapan Tuhan, yang didorong oleh sukarela, sukacita karena digerakkan oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kadangkala orang itu cuma sekedarnya memberikan pertolongan dalam hal meringankan beban orang lain, tetapi ini adalah sesuatu hal yang saya yakin sekali Tuhan akan menilai hati kita. Tuhan betul-betul akan menyaksikan bagaimana respon kita, apakah sukarela, sukacita, betul-betul melihat ini sebagai satu kesempatan di mana kita memberikan kesaksian, nilai-nilai Kristiani kita, menolong sesama kita nyatakan di dalam bentuk yang betul-betul bisa dinikmati oleh orang lain yang sangat-sangat membutuhkan. Biarlah kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, selalu boleh diingatkan bahwa orang Kristen diberkati oleh Tuhan
dengan tujuan untuk menjadi saluran berkat adanya. Ya, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Itulah sebabnya kalau kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, maka jangan kita menjadi orang Kristen yang menerima aliran berkat Allah yang deras yang hidup kita. Tetapi pada saat menyalurkannya, kita cuma meneteskannya. Nah, ini suatu kondisi yang sangat ironis juga ya. Kadang-kala orang itu diberkati dengan begitu deras alirannya. Tetapi waktu dia mau menyalurkan berkat Tuhan itu, dia cuma meneteskannya. Betapa ironisnya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih-lebih lagi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seharusnya adalah penyalur berkat Tuhan. Menjadi saluran berkat dari Allah. Tetapi justru kita memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan apa? Memampetkannya, memandekkannya. Nah, ini lebih parah lagi ya. Tatkala kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita seharusnya menjadi saluran berkat, menjadi seorang yang menyalurkan berkat Tuhan. Tetapi justru kita memandekkannya, memampetkannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat juga tidak alkitabiah, tidak kristiani adanya. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang dimana dia itu berhadapan atau di depan rumahnya itu ada seorang yang sudah tua sekali, seorang nenek yang sudah umur 100-an tahun. Nah, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sebelumnya ya dia itu juga kerjanya itu menolong orang lain mencucikan pakaiannya dan lain sebagainya. Tetapi karena sudah begitu tua adanya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu lagi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi di dalam kondisi yang sangat-sangat miris tersebut, dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan itu, hamba Tuhan ini mempunyai satu tindakan membantu akan nenek yang sudah berusia 100-an tahun itu. Ada makanan yang dia kirimkan, ada uang yang dia berikan untuk bisa menjadi berkat bagi orang tersebut. Nah, ini adalah satu cerminan yang patut menjadi sesuatu hal yang juga kita teladani Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kenapa? Karena satu tindakan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain yang membutuhkan itu, pasti itu tindakan yang akan memuliakan Tuhan. Oleh karena kita melakukannya itu sebagai satu bentuk belas kasihan, sebagai satu bentuk hati yang berkemurahan yang kita tunjukkan di dalam kepedulian yang nyata, di dalam perbuatan-perbuatan yang konkret, yang pastinya akan sangat memberkati, akan sangat menolong orang yang di dalam kondisi kesusahan tersebut. Nah, itulah sebabnya sekali lagi pada pagi hari ini, tatkala kita belajar tentang sikap dari Tuhan Yesus yang menjadi berkat, memberikan pengharapan kepada orang lumpuh selama 38 tahun tersebut. Nah, di situ kita melihat bahwa tindakan daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah tindakan yang sangat-sangat tepat adanya. Karena dia sudah membebaskan orang tersebut dari kondisi tidak punya pengharapan, dari kondisi yang tidak ada pertolongan, tidak ada yang mau menolong dia sama sekali. Dia menyatakan sesuatu kemurahan sehingga dia boleh terbebas dari kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, alangkah indahnya kalau kita bisa melihat bahwa hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita boleh menjadi sarana di mana Tuhan memakai hidup kita meringankan penderitaan orang lain. Nah, seringkali orang Kristen melupakan panggilan sosial yang seperti ini. Karena kenapa? Terlalu terfokus kepada segala hal yang berkaitan dengan keinginan, kepentingan dirinya sendiri. Sehingga hal yang begitu terfokus dengan diri kita bisa menutup nurani kita, bisa menghentikan akan fungsinya di dalam memberikan kepekaan supaya kita boleh berpartisipasi menolong orang lain. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan mengajarkan kita untuk bersikap sekali lagi seperti Tuhan Yesus yang menjadi berkat bagi orang lumpuh yang sebelumnya dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Tetapi Tuhan Yesus angkat dia, berikan dia kesembuhan, berikan masa depan kepada dia, berikan kepulihan kepada dia. Sehingga dia bisa menjadi manusia bukan lagi pesakitan,
tetapi manusia sehat, manusia utuh yang bisa menata akan masa depannya. Bapak Ibu, kita harus belajar untuk memiliki hati yang berbelas kasihan dan berkemurahan yang diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan nyata dan kepedulian kepada orang lain di dalam kebutuhan mereka yang sangat mendesak. Karena itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan kesaksian hidup kita. Karena itu adalah suatu kesaksian yang berkaitan dengan panggilan hidup kita untuk mengasihi sesama manusia. Mari kita melatih diri kita untuk mempunyai kesaksian hidup yang menerapkan prinsip kasih, prinsip belas kasihan, prinsip kemurahan yang selalu disertai dengan perbuatan, yang selalu disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Karena hanya melalui tindakan-tindakan yang nyata itu baru bisa menjadi belas kasihan yang memberkati orang lain, kemurahan yang memberikan pengharapan pada orang lain, dan juga kepedulian yang meringankan akan penderitaan orang lain. Hanya di dalam perbuatan itu semua bisa menjadi sesuatu yang kembali menyatakan nilai-nilai kekristenan kita, nilai-nilai yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapak Ibu, kiranya Tuhan terus memakai akan hidup kita ya menjadi saluran berkat bagi orang lain di dalam dunia ini. Karena memang kita hidup di dalam dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Untuk menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Nah, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh mengoreksi sikap hati kita. Mengoreksi akan kepedulian kita. Mengoreksi akan respon hati kita tatkala melihat keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia ini, supaya Kristus boleh dimuliakan melalui perbuatan baik kita, dan senantiasa kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi pada pagi hari ini kami ya Tuhan mengucap syukur untuk apa yang sudah boleh kami pelajari dari firman Tuhan. Khususnya tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun itu. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu tidak hanya tertahan dalam hati, tetapi betul-betul dibuktikan melalui tindakan, melalui kuasa penyembuhan yang Tuhan nyatakan kepada si lumpuh yang sangat membutuhkan ini, sehingga dia boleh terbebas dari kondisi yang sangat menyedihkan itu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada dia pengharapan, Engkau memberikan kepada dia kepulihan masa depan. Oh Tuhan, betapa luar biasanya tindakan Engkau Tuhan. Biarlah keteladanan-Mu ini terus menjadi sesuatu yang ada di dalam pikiran kami ya Tuhan. Khususnya tatkala kami melihat banyak orang di Indonesia ini yang dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan karena berbagai bencana alam yang dialami. Tuhan, gerakkan hati kami. Tuhan, beri kepada kami kepekaan supaya kami terus bisa ya Tuhan belajar menerapkan satu prinsip kasih dan kepedulian di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Karena hanya dengan demikian kami menjadi murid-Mu yang menjalankan akan keteladanan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami ya Tuhan, ingatkan terus hal ini, karena seringkali ya Tuhan kebenaran yang demikian menjadi sesuatu yang terlupakan, terkesampingkan karena berbagai kepentingan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami yang lemah ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat sekarang ini saya mengajak kita untuk melanjutkan ibadah kita dengan kita akan berdoa bersama, menaikkan beberapa poin doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk gereja kita, secara khusus kita berdoa untuk sekolah minggu. Kita mendoakan untuk kesehatan guru-guru sekolah minggu yang setiap minggunya mengajar baik di gereja maupun di rumah ya. Kita juga doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada guru-guru sekolah minggu di dalam mempersiapkan bahan pelajaran. Dan juga kita doakan supaya murid-murid sekolah minggu
bisa tetap antusias tidak mengikuti akan kelas sekolah minggu meskipun itu diadakan lewat Zoom. Mari kita berdoa juga untuk para orang tua murid-murid sekolah minggu supaya mereka bisa mendorong anak-anaknya untuk mau mengikuti kelas sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, di mana kami secara khusus mengingat untuk pelayanan dari guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, setiap minggu mereka mengajar, baik di gereja maupun juga di rumah ya Tuhan. Tuhan tolonglah kepada mereka, supaya mereka diberikan semangat. Tolonglah ya Tuhan kepada mereka, supaya ada hikmat yang dituangkan, dicurahkan kepada mereka dalam mempersiapkan bahan-bahan yang akan diajarkan. Supaya ya Tuhan pada saat mereka mengajarkan ini, biarlah karena kekuatan, karena mengasihi Tuhan, mereka bisa menjadi saluran berkat, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menceritakan kebenaran yang ditanamkan kepada murid-murid sekolah minggu, mulai dari usia yang sangat muda, agar mereka punya bekal rohani anak-anak sekolah minggu ini, mulai dari usia yang begitu dini, untuk ya Tuhan mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Kami berdoa juga ya Tuhan supaya murid-murid sekolah minggu ini bisa punya satu keantusiasan di dalam mengikuti akan pelajaran dan juga kelas sekolah minggu, walaupun itu diadakan melalui Zoom. Biarlah Tuhan Kau juga tolong supaya orang-orang tua berperan aktif mendorong anak-anaknya untuk bisa ya Tuhan mereka terus mengikutinya secara setia setiap minggu secara rutin ya Tuhan. Semua hal ini kiranya boleh menjadi suatu kebaikan bagi anak-anak sekolah minggu dan juga bagi keluarga yang mengikuti ini ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, semuanya ini bisa dikerjakan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kasus masyarakat yang terpapar COVID semakin menurun. Mari kita terus juga mendoakan supaya masyarakat tetap tidak terlena dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Mereka betul-betul bisa memperhatikan akan hal yang sangat-sangat penting ini, khususnya pada saat menyambut masa lebaran ini. Kita juga berdoa untuk pemberian vaksin agar tetap bisa berjalan dengan baik, mencapai segenap lapisan masyarakat, supaya seluruh penduduk Indonesia ini bisa divaksin seperti yang sudah direncanakan, dirancangkan. Demikian juga kita berdoa untuk keamanan supaya tetap terkendali selama masa liburan Idul Fitri ini. Mari kita menyerahkan persoalan-persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk negara Indonesia yang sudah kami lihat bahwa ada penurunan kasus-kasus orang yang terkena COVID ini ya Tuhan. Engkau terus tolong ya Tuhan akan instansi dinas-dinas kesehatan yang terkait agar mereka menerapkan prinsip-prinsip di mana memperhatikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan protokol kesehatan dan juga vaksinasi ya Tuhan, agar melalui sarana yang demikian ini semakin ya Tuhan masalah COVID ini bisa menjadi sesuatu yang turun dan turun terus ya Tuhan, dan pada akhirnya bisa terselesaikan agar Indonesia boleh bangkit ya Tuhan, punya satu perekonomian yang betul-betul bergerak kembali dan bisa menjadi maju kembali ya Tuhan setelah melewati masa COVID yang sangat-sangat merugikan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat luas supaya mereka tetap menjaga diri mereka, supaya mereka ya Tuhan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker tatkala keluar berhadapan dengan orang lain, dan juga menghindari kerumunan ya Tuhan. Khususnya pada saat menyambut hari raya lebaran ini, biarlah semua masyarakat punya kepekaan untuk hal yang sangat penting ini. Karena ya Tuhan, kami tidak menginginkan negara Indonesia ini seperti yang terjadi di India ya Tuhan, yang sangat-sangat akan mendatangkan hal yang merugikan dan destruktif sekali. Berdoa juga ya Tuhan supaya pemberian vaksinasi bisa sampai merata ke seluruh penduduk Indonesia. Tuhan tolong program pemerintahan ini agar bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk keamanan selama masa liburan Idul Fitri.
Tuhan yang tolong, Tuhan yang turut campur tangan agar Indonesia tetap kondusif, tetap terjaga, damai dan aman ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pergumulan doa untuk bangsa negara kami ini. Biarlah Tuhan sekali lagi nyatakan kuasa dan pemeliharaan Tuhan terhadap Indonesia, negara yang kami hidup di dalamnya dan yang kami cintai ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita nyatakan iman kita seturut pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan saudara sekalian dapat mentransfernya melalui nomor rekening yang akan tercantum pada layar Anda sekalian sesaat lagi. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaskan, rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagi
Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau adakan hari ini bagi setiap kami untuk dapat beribadah dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala pemahaman kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus saja bekerja pada setiap kami, agar kami senantiasa memiliki pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Dan jadikanlah kami pribadi sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami benar-benar dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk dapat Engkau kuduskan dan Engkau layakkan bagi pekerjaan tangan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Dan berkati pula anak-anak-Mu yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Segala pujian serta hormat hanya bagi kemuliaan Bapa yang di surga. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis John Henry Vo. Mari jemaat sekalian, sekali lagi kita menerima berkat dari Allah Tritunggal pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah, pertolongan, dan juga lawatan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun menaungi hidup kita, melingkupi kita, untuk membuat kita menjadi anak-anaknya, orang percaya yang sungguh-sungguh bisa menunjukkan kasih kepedulian kita karena didorong oleh belas kasihan ilahi dalam diri kita menjadi saluran berkat bagi orang lain lewat segala perbuatan yang nyata. Tuhan menolong kita untuk menjadi saluran berkat-Nya ini. Amin.